Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dia di Pandaan Umi. Baik, masya Allah. Kita bersoal terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan untuk langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Semoga Waalaikumsalam. Buya dan Umi selalu diberikan kesehatan dan Amin. dilindungi Allah Subhanahu wa taala Amin ya rabbal alamin. serta dimudahkan dalam jalan dakwanya ya Buya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan. Afwan Buya, anak ingin bertanya, bukan ini pertanyaan anak mengandung subhat ya Buya, cuman anak ingin di zaman fitnah ini itu anak ingin tahu gitu Buya. Jadi gini Buya, apakah salah ya Buya ya jika seorang muslim itu tidak mengikuti demonstrasi Buya, karena kan dari tuntunan Rasulullah sendiri itu melarang kita untuk berdemo dalam memberontak pemimpin ya Buya ya, karena apalagi di saat ini kan zaman fitnah subhat, fitnah syahwat itu udah di mana-mana Bu ya. Kita tidak mau ikut demonstrasi itu bukan karena anak tidak peduli dengan katanya yang pemerintah menzalimi lah dan sebagainya, tidak seperti itu Bu ya. Anak tidak ingin ikut demo, suami anak tidak ingin ikut demo karena anak menjaga takutnya di situ terdapat fitnah subhat dan fitnah syahwat yang kita tidak tahu Bu ya. Tetapi ketika anak tidak melakukan demo, banyak hujatan yang katanya kita orang muslim kok diem aja sih lihat rakyat tuh dizolimi seperti itu begini-begini, sedangkan anak tahu gitu Bu ya yang dimaksud menzolimi itu yang seperti apa gitu Bu ya. Sedangkan di Palestina aja sekarang lagi ada perang antara apa sama apa ya Bu ya itu. Nah itu maksud anak Indonesia kita itu belum yang terlalu parah seperti itu gitu. Kalau memang kita ingin jihad, kenapa sih kita nggak bantu Palestina aja yang lagi perang seperti itu? Sedangkan di sana kan banyak anak kecil yang dizolimi, orang yang dizolimi gitu. Sedangkan Indonesia kita tuh nggak terlalu yang begini gitu. Tapi anak tuh selalu disalahkan Bu ya kalau nggak ikut demo gitu. Seakan-akan anak tuh tidak peduli mau rakyat dibuat apa. Nah seperti itu bagaimana solusinya Bu ya? Karena anak takut sekali Bu ya dalam zaman seperti ini itu banyak fitnah-fitnah yang nggak karuan gitu Bu ya. Mohon solusinya ya Bu ya. Apakah anak salah ya Bu ya ya? Seperti Baik, itu. terima kasih. Insya Allah. Baik, bisa Syukran dipahami. ya Bu ya. Ya. Afwan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Waalaikumsalam. Dia. Silakan langsung dijawab ya. Dilarang oleh akidah kita, agama kita melarang kita namanya membuat pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Itu tidak membuat pemberontakan, penggulingan, penghancuran. Karena itu membahayakan sekali. Makanya buhat boleh diperangi. Nah, ini buhat namanya, membuat pemberontakan. Nah, sekarang demo itu adalah bukan pemberontakan. Demonstrasi adalah diizinkan. Bahkan demo kan ada demo kaum buruh, demo ini, demo itu artinya apa? Masyarakat atau diwakili oleh sekelompok orang tersebut untuk menyampaikan unek-uneknya, keinginannya kepada negara agar didengar demi kemaslahatan umat. Ini bukan pemberontakan. Jadi demo itu ada memang diizinkan. Tentunya ada beberapa aturan. Maka demo adalah bukan sesuatu yang terlarang di negeri ini. Karena itu adalah untuk menunjukkan. Bahkan di negeri-negeri kafir pun ada demonstrasi kok. Di semua ada, di demo itu ada. Jadi tolong bedakan antara demo dengan pemberontakan. Kemudian, apakah di dalam membela kebenaran kita harus demo? Lah sekarang kita harus waspada. Memang betul yang disampaikan. Demonstrasi itu ada apakah pada murni untuk membela hak orang yang lemah atau terzalimi, atau sudah ditunggangi oleh beberapa kelompok. Sekarang kan banyak orang suka numpang di dalam sebuah kesempatan, ada yang ingin memancing di air keruh. Ini kan bermasalah sekali. Akan tapi begini saja, kalau memang terlihat yang jelas kita harus ingkar dengan kezaliman, kita harus ingkar dengan kebatilan. Adapun masalah ikut atau tidak ikut, di dalam berperang pun tidak semuanya harus ikut. Yang tidak ikut bukan berarti misalnya ada sebuah pembelaan terhadap orang-orang lemah, misalnya orang terzalimi, kemudian mereka demonstrasi dan sebagainya. Kalau benar kita ikut, benar. Yang jadi masalah kita kurang mengerti tentang permasalahan tersebut. Kita hanya dibawa oleh seorang provokator misalnya. Akhirnya apa? Kita mendukung hawa nafsunya mereka. Betul tadi, hawa nafsu. Kita mendukung ambisi seseorang. Akhirnya ini adalah salah juga. Maka kita harus betul-betul bijak. Di saat kita ingin ikut demo, harus kita pikirkan matang.
Pertama, siapa penyerunya, siapa pemimpinnya, siapa pelaksananya. Jangan-jangan bersama pendemo ini adalah orang yang memang ingin menghancurkan kita. Sebetulnya mereka menggiring bersama kita untuk berada di sebuah tempat. Setelah tempat mereka pun mundur pelan-pelan, akhirnya kita yang di depan sana. Akhirnya bisa jadi semacam itu. Tapi kita nggak perlu suudon sampai ke jauh sana. Jadi intinya bahwasanya jika Anda melihat sebuah demonstrasi dengan bahasa mengangkat kezaliman, Anda harus berpikir betul, cerdas. Benarkah ini memang betul memperjuangkan sebuah keadilan? Atau sudah ditumpangi oleh unsur-unsur atau tertentu, ada maksud tertentu yang kita tidak tahu, atau kita tahu arah tapi tidak begitu pasti. Misalnya kan ada, kita sudah ada warna, kan ada kadang warna demonstrasi, warna kelompok ini, warna kelompok ini. Kalau memang kita melihat tanda keraguan semacam ini, Anda cukup dengan banyak berdoa. Kemudian bantulah, kalau misalnya demonstrasi membantu kaum lemah, kaum buruh misalnya, anggap saja, agar hak-haknya terpenuhi. Khawatir ini adalah juga ditunggangi oleh sekelompok orang. Kalau Anda tidak mau, Anda bisa bantu kaum buruh dengan cara yang lain kok. Anda sedekah kepada fakir miskin banyak-banyaknya. Kan bisa jadi ini lebih istimewa daripada demo ngabisin duit. Lebih baik saya asal bantu fakir miskin di kiri kanan saya. Apalagi demo ini saya belum tentu tahu pemimpinnya siapa sih. Karena kalau membela kaum buruh, orang benar juga membela kaum lemah. Komunis juga alasannya membela kaum lemah. Ada dua-duanya mungkin. Ya kan begitu. Jadi kita kalau memang dalam keadaan bimbang dan bingung, Anda jangan ikut sudah. Kemudian apa kata orang adalah yang perlu Anda hindari dalam berbuat baik adalah jangan karena takut kata orang. Ini bermasalah sekali dalam diri Anda. Anda berbuat baik sesuai dengan keyakinan Anda, selesai. Kalau memang kita berbuat baik, Anda demo nanti ada yang ngomong, ngapain kamu demo? Di saat nggak demo ada yang ngomong. Terus gimana aja? Jadi Anda pilih yang terbaik menurut Anda, aman, urus iman Anda, keimanan Anda, akidah Anda, kenyamanan Anda, silakan. Yang penting jangan sampai tidak punya kecemburuan untuk membela umat Nabi Muhammad SAW. Ada pun cara pembelaan, jangan harus dianggap mengangkat senjata, tapi memberikan sesuatu yang real, yang nyata dalam kehidupan mereka. Bantuan-bantuan adalah hal yang sangat penting. Baik, ini saja insya Allah. Kami tidak tahu yang dimaksud demo model apa, karena demo selama ini ada yang kita perhatikan di Indonesia ini, ada demo yang ngaco, ada demo yang benar sudah. Ya. Ada demo yang baik, ada demo yang tidak baik. Ya. Maka mungkin semuanya itu. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga Anda. Jadi Anda tidak usah ragu. Jika menurut dalam keyakinan Anda adalah demo di tempat tersebut kurang baik, karena mungkin takut ditunggangi oleh siapapun, takut ada syahwat yang menguasainya, maka Anda mengundurkan diri. Tidak usah ikut. Kalau kata orang, nggak penting kata orang. Yang penting kata Allah. Yang penting ridha Allah. Yang penting agamaku selamat. Seperti itu. Kalaupun Anda ingin ikut, harus Anda pikirkan dengan matang. Supaya jangan ikut ramenya. Na'udzubillah, sekarang itu mengangkat bendera, mengangkat takbir Allah Akbar pun, apakah betul karena Allah? Atau hanya karena ingin bendera kita terlihat? Misalnya kita Al-Bahjah misalnya. Al-Bahjah harus tampak di depan. Besok yang paling pertama dilihat koran. Viral atau nggak viral nih beritanya? Lalu apa ini? Kita kan pengen dengan Allah. Biarpun nggak viral kan Allah tahu. Kita pengen viral di hadapan Allah maksudnya. Kita pengen dikenal Allah, malaikat, seperti itu. Bukan hanya pengen di media dan sebagainya, bukan. Seperti itu. Tapi ini untuk introspeksi diri ya, bukan untuk nuduh orang lain. Enggak, ya? ada orang lain. Nuduh diri kita. Orang lain nggak boleh kita nuduh. Diri kita, apakah di saat demo saya melakukan ini karena Allah atau tidak, atau karena syahwat kita atau itu saja sudah. Karena ada sebagian orang ya ketika ada kalimat Allahu Akbar itu melecehkan. Iya. Jadi kadang mereka memandangnya dengan pandangan yang buruk. Allah Akbar adalah kalimat agung untuk sebuah perjuangan. Apakah setiap yang orang mengucapkan kalimat Akbar Allah benar? Jangan-jangan Allahu Akbar yang gedekan dirinya sendiri. Karena dia adalah sebagai seorang kelompok yang selama ini memang sering tampak dengan membela kebenaran, sehingga kalau ada apa-apa, kalau tidak dia ngangkat benderanya kayak ada yang kurang. Padahal bukan Allah yang dicari, bisa jadi yang dicari adalah apa? Jangan sampai saya dianggap sudah lemah. Mundur, bukan karena Allah lagi, bahaya sekali. Sehingga dia seru lantang Allahumma shalli ala Muhammad, Allah Akbar, atau ngangkat bendera. Tapi mencela orang mengucapkan itu pun bukan. Nggak boleh. Kalau Allah Akbar kita khusnudon. Kita tidak boleh katakan orang sholat nggak boleh kita tuduh bermacam-macam, cari mertua atau sebagainya. Nggak usah. Kalau orang sholat katakan dia sholat. Seudon kepada orang berbuat baik adalah salah. Kalau mengatakan Allah Akbar adalah karena Allah insya Allah. Cuman jangan sampai kita menggunakan Allah Akbar untuk hawa nafsu kita. Ya, Allah Akbar bukan Allah yang maha agung, tapi aku yang agung, kelompokku yang agung, grupku yang agung. Itu kan masalah. Berarti dua sisi Bu ya. Untuk diri introspeksi terus, jangan sampai kita terbawa ini adalah hawa nafsu, tapi untuk kita melihat orang lain harus husnudon. Gitu, semoga itu adalah kebaikan dan Allah beri semangat. Bahkan pernah terjadi juga pada zaman Nabi kan perselisihan antara sahabat dengan sahabat yang sampai terjadi pembunuhan. Mereka benar semuanya ternyata. Niatnya bahkan kalau seandainya mereka dibawa oleh kelompok yang nggak benar, ditunggang oleh nggak benar, yang masuk neraka yang nggak benar, yang ikut-ikutan adalah selamat karena dia dibohongi. Anda kalau ikut Anda